ibuku baru saja dimakamkan. Tapi sebelum tanah di pusaranya kering, suami dan mertuaku sudah menghitung warisan, tanpa tahu hidup mereka akan runtuh hari itu juga. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Hujan turun tipis sejak pagi, seperti sengaja ditahan agar tidak terlalu mengganggu prosesi pemakaman. Namun justru sunyi itulah yang membuat dada Cynthia terasa semakin sesak. Tanah merah di liang lahat masih basah ketika jenazah ibunya diturunkan perlahan. Bau tanah bercampur bunga Kamboja menusuk hidungnya, memicu kenangan yang seharusnya belum siap ia terima. Ia berdiri kaku, mengenakan baju hitam yang terasa terlalu berat di tubuhnya. Matanya menatap tanpa benar-benar melihat. Di kepalanya hanya ada satu kesadaran yang berulang-ulang. Ibunya sudah pergi. Perempuan yang selama ini menjadi tempat pulang, benteng terakhir saat dunia terasa terlalu keras, kini terbaring diam di bawah tanah. Cynthia menggenggam ujung kain kerudungnya erat-erat, berusaha menjaga diri agar tidak runtuh di depan orang-orang. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ibunya selalu mengajarkan itu, menangis boleh, tapi jangan sampai dunia melihatnya sebagai perempuan yang mudah diinjak. Di sampingnya, Rangga berdiri tegap. Jas hitamnya rapi, rambutnya tersisir sempurna. Sesekali ia mengangguk pada pelayat, membalas ucapan belasungkawa dengan senyum tipis dan kalimat formal. "Terima kasih sudah datang," ucapnya berulang, suaranya datar namun terkontrol. Rangga adalah suaminya. Seharusnya orang pertama yang memeluknya saat kakinya hampir goyah. Tapi jarak di antara mereka terasa seperti dua dunia yang tak saling bersentuhan. Tangannya tidak pernah benar-benar menggenggam tangan Cynthia. Hanya sesekali menyentuh punggungnya sekilas. Lebih seperti gestur kewajiban daripada empati. Cynthia memperhatikan itu dalam diam. Ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena kehilangan ibunya, tapi karena di saat seperti ini pun, ia harus menelan kenyataan bahwa ia sendirian. Beberapa kerabat mendekat, menyampaikan doa. Cynthia mengangguk pelan, bibirnya bergetar. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Rangga dengan sigap mengambil alih, menjawab atas namanya, seolah Cynthia hanyalah pelengkap di sampingnya. Saat prosesi doa selesai, orang-orang mulai beranjak. Suasana berubah dari hikmat menjadi obrolan pelan. Disinilah Cynthia merasakan tekanan yang berbeda, lebih dingin, lebih nyata. Seorang perempuan parubaya melangkah mendekat. Tatapannya tajam, sorot matanya tidak sepenuhnya berduka. "Yang sabar ya, Cynthia," ucapnya, suara dibuat lembut. Namun jeda sesaat setelah kalimat itu membuat Cynthia tidak nyaman. Perempuan itu adalah Bu Ratna, ibu Rangga, mertuanya. Cynthia mengangguk. "Terima kasih, Bu." Bu Ratna menatap liang kubur sekilas, lalu kembali ke wajah Cynthia. "Kasihan sekali, rumah jadi kosong sekarang." Kalimat itu terdengar ringan, tapi ada sesuatu yang menusuk di baliknya. Cynthia tercekat. "Rumah," kata itu menggema di kepalanya. Rumah ibunya. Tempat ia dibesarkan. Tempat yang selalu memberinya rasa aman. Rangga tersenyum kecil. "Iya, Bu. Tapi nanti juga kita atur semuanya." Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Cynthia menoleh padanya, ingin berkata sesuatu, tapi ragu. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Kepalanya terlalu penuh oleh duka, sementara orang-orang di sekitarnya sudah mulai berbicara tentang hal-hal setelah kematian, hal-hal yang belum sanggup ia sentuh. Bu Ratna mengangguk puas, lalu melangkah pergi menyapa pelayat lain. Cynthia menarik napas panjang. Jari-jarinya gemetar. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, dan ibunya, satu-satunya yang selalu menariknya mundur, sudah tidak ada. Ia menoleh ke Rangga, berharap ada pelukan, atau setidaknya tatapan yang menunjukkan ia tidak sendirian. Namun Rangga sedang sibuk menerima telepon. Suaranya rendah dan terkendali. "Iya, nanti saya kabari," katanya singkat, lalu menutup telepon. "Siapa?" tanya Cynthia pelan. "Kerjaan," jawab Rangga cepat. "Aku harus tetap profesional." Jawaban itu terasa seperti jarak baru yang tercipta. Cynthia mengangguk, meski dadanya makin sesak. Ia sadar, sejak detik ini hidupnya tidak hanya berubah karena kehilangan ibu, tapi juga karena ia tidak lagi punya tempat berlindung jika segalanya mulai menekan. Saat mereka berjalan meninggalkan pemakaman, Cynthia melangkah sedikit tertinggal.
Ia menoleh sekali lagi ke gundukan tanah yang masih basah. Bu, aku sekarang sendirian, batinnya. Di dalam hatinya muncul ketakutan kecil yang belum berani ia sebutkan. Ketakutan bahwa setelah ibunya pergi, akan ada hal-hal lain yang ikut direnggut darinya. Dan ia tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Cynthia tidak tidur malam itu. Begitu pintu rumah ibunya tertutup setelah mereka pulang dari pemakaman, keheningan langsung menekan dadanya. Rumah itu terasa asing tanpa suara langkah ibunya, tanpa suara batu kecil di pagi hari, tanpa aroma masakan yang biasa menyelinap dari dapur. Setiap sudut menyimpan kenangan, dan justru karena itulah Cynthia merasa seolah sedang menumpang di rumah orang lain. Ia duduk di ruang tengah, masih mengenakan baju hitam. Matanya menatap foto ibunya yang tergantung di dinding, foto lama, dengan senyum lelah tapi hangat. Dulu, senyum itu selalu membuatnya merasa aman. Kini, senyum itu hanya mengingatkannya bahwa ia telah kehilangan pelindung terakhirnya. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Rangga muncul sambil menggulung lengan ke meja. Wajahnya lelah tapi tetap terjaga. "Kamu belum istirahat?" tanyanya singkat. Cynthia menggeleng pelan. "Belum bisa." Rangga mengangguk, lalu duduk di sofa seberang. Tidak ada pelukan. Tidak ada ajakan bicara. Jarak di antara mereka terasa seperti garis tak kasat mata yang semakin jelas sejak siang tadi. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di halaman. Cynthia menoleh, alisnya berkerut. "Siapa?" tanyanya. "Ibu dan Lina," jawab Rangga tanpa menatapnya. "Katanya mau bantu beres-beres." Kata bantu terdengar janggal di telinga Cynthia. Ia ingin menolak, tapi tenggorokannya tercekat. Menolak berarti menjelaskan, dan ia tidak punya tenaga untuk itu. Bu Ratna masuk lebih dulu. Langkahnya mantap, matanya langsung menyapu seisi rumah. Tatapan itu bukan tatapan orang yang berduka, melainkan tatapan orang yang sedang menilai. Di belakangnya, Lina, adik Rangga, ikut masuk sambil memainkan ponsel di tangannya. "Rumahnya masih sama ya?" kata Bu Ratna, suaranya datar tapi penuh arti. "Ibumu memang orangnya rapi." "Iya, Bu," jawab Cynthia pelan. Lina tersenyum kecil. "Lokasinya strategis juga. Sekarang jarang rumah begini." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi nada suaranya membuat perut Cynthia mengeras. Mereka duduk di ruang tamu. Bu Ratna membuka tasnya, mengeluarkan tisu, mengelap matanya sekilas, gestur yang tampak lebih seperti formalitas. "Kehilangan orang tua itu berat," katanya, lalu berhenti sejenak. "Makanya, hal-hal penting sebaiknya segera dibereskan, supaya tidak jadi beban pikiran." Cynthia menegang. Kata-kata itu terasa terlalu cepat, terlalu tajam untuk hari kedua setelah pemakaman. "Bereskan apa, Bu?" tanyanya hati-hati. Bu Ratna saling pandang dengan Rangga. "Ya, rumah ini, tanah di belakang, semua peninggalan almarhum. Jangan sampai nanti jadi masalah." Cynthia menunduk. Tangannya saling menggenggam di pangkuan, kuku-kukunya menekan kulit. Ia belum siap membicarakan itu. Baginya, rumah ini bukan sekadar aset. Ini adalah bagian dari hidupnya, dari ibunya. Lina ikut menyela. Suaranya ringan seolah sedang membicarakan hal sepele. "Sertifikatnya disimpan di mana, Mbak?" "Biar aman. Biasanya orang suka ribet kalau dokumen penting telat diurus." Jantung Cynthia berdegup lebih cepat. "Sertifikat." Kata itu bergema keras di kepalanya. "Aku belum kepikiran ke sana," jawabnya jujur. Bu Ratna menghela napas panjang. "Justru itu. Kamu sedang berduka, Cynthia. Takutnya nanti salah langkah. Lebih baik keluarga ikut membantu." "Keluarga." Kata itu seharusnya menenangkan, tapi di telinga Cynthia terdengar seperti tekanan. Ia menoleh ke Rangga, berharap ada penolakan halus, atau setidaknya penundaan. Namun Rangga hanya mengangguk kecil. "Ibu benar," katanya. "Kita nggak mau ada masalah ke depannya." Kalimat itu seperti tamparan pelan. Cynthia menelan ludah. Di kepalanya muncul pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. "Masalah bagi siapa?" "Boleh nanti saja," pintanya. Suaranya nyaris berbisik. "Aku masih belum siap." Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Tentu. Kami hanya mengingatkan. Namanya juga demi kebaikanmu." Namun sejak kalimat itu diucapkan, Cynthia tahu sesuatu telah berubah. Percakapan ini bukan sekadar saran.
Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam semakin larut. Bu Ratna dan Lina akhirnya pulang, meninggalkan udara berat di ruang tamu. Rangga berdiri, merapikan bantal sofa. "Jangan dipikirkan dulu," katanya singkat. "Nanti juga jelas." Cynthia mengangguk, tapi dadanya terasa perih. Ia berjalan ke kamar ibunya, duduk di tepi ranjang. Tangannya menyentuh sprei lama yang masih rapi. "Bu, aku bahkan belum selesai menangis," batinnya. Tapi mereka sudah mulai menghitung. Malam itu, untuk pertama kalinya, Cynthia merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan hanya takut kehilangan ibu, melainkan takut kehilangan hak atas hidupnya sendiri. Dan ketakutan itu membuatnya sadar. Jika ia terus diam, sesuatu yang berharga bisa direnggut tanpa ia sadari. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Cynthia terbangun di kamar masa kecilnya, di ranjang yang dulu selalu terasa aman. Kini, justru ranjang itu terasa sempit. Udara di rumah ibunya masih berbau dupa dan bunga layu dari semalam. Ia menatap langit-langit, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bangkit, tapi pikirannya kembali pada percakapan semalam. Tentang sertifikat, tentang rumah, tentang nada suara Bu Ratna dan Lina yang terlalu cepat melangkah ke wilayah yang belum sanggup ia lindungi. Dadanya terasa sesak, bukan oleh tangis, melainkan oleh harapan yang belum terpenuhi. Harapan bahwa Rangga akan membelanya. Ia bangkit perlahan dan keluar kamar. Dari dapur terdengar suara air mengalir. Rangga sedang membuat kopi, punggungnya menghadap Cynthia. Gerakannya rapi dan tenang, seperti pagi-pagi lain sebelum semua ini terjadi. Pemandangan itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat Cynthia merasa terasing. "Mas," panggilnya pelan. Rangga menoleh. "Kamu sudah bangun." Nada suaranya netral. Tidak hangat, tidak dingin. Sekadar ada. Cynthia duduk di kursi makan, jemarinya saling mengunci. Tentang semalam, ia berhenti sejenak, mencari kata yang tidak terdengar menuntut. "Aku nggak nyaman kalau ibu dan Lina langsung bahas rumah dan sertifikat." Rangga menuang kopi ke cangkir, lalu duduk di hadapannya. Ia menghela napas, seperti seseorang yang harus menghadapi sesuatu yang merepotkan. "Kamu terlalu sensitif, Sin. Mereka cuma khawatir." Kata sensitif jatuh pelan, tapi menghantam tepat di dadanya. "Aku cuma berharap kamu bilang ke mereka kalau aku belum siap," ujar Cynthia. Suaranya bergetar meski ia berusaha menahannya. "Aku lagi berduka. Itu rumah ibu." Rangga mengaduk kopinya perlahan. "Justru karena kamu lagi berduka, jangan ambil semuanya pakai perasaan. Kita harus rasional." "Rasional." Kata itu terdengar dingin dan jauh. Cynthia menatap wajah suaminya, berharap menemukan empati di sana. Yang ia temukan hanyalah kelelahan dan sedikit ketidaksabaran. "Aku istrimu," katanya lirih. "Aku pikir, kamu bakal di pihakku." Rangga mengangkat alisnya sedikit. "Aku di pihak kita. Tapi kamu jangan emosional. Semua orang kehilangan, bukan cuma kamu." Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Cynthia runtuh perlahan. Ia ingin membalas, ingin menjelaskan bahwa kehilangan ibunya bukan hal yang bisa disamakan begitu saja. Tapi suaranya tidak keluar. Ia menunduk, menatap meja kayu yang penuh goresan lama, goresan yang dibuatnya saat kecil, saat masih bebas. Ia teringat bagaimana ibunya dulu selalu berdiri di depannya setiap kali ada yang meremehkannya. "Kamu jangan takut, Sin. Selama ibu ada, kamu aman." Kalimat itu kini terdengar seperti gema dari kehidupan lain. "Aku nggak minta banyak," ucapnya akhirnya. "Cuma minta kamu dengar." Rangga menghela napas lagi, kali ini lebih panjang. "Dengar boleh, tapi jangan drama. Ini bukan waktunya." "Drama." Kata itu seperti cap yang ditempelkan di dahinya. Seolah-olah perasaannya berlebihan, tidak valid, merepotkan. Cynthia berdiri. Kakinya sedikit gemetar. "Kalau begitu, aku ke kamar ibu dulu." Ia melangkah pergi sebelum air matanya jatuh. Di kamar ibunya, ia duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Tangisnya pecah tanpa suara. Bukan tangis keras, melainkan tangis yang menekan dada, yang membuat napas terasa pendek. Harga dirinya terasa terkikis. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Selama ini, ia sering menekan perasaannya sendiri demi menjaga ketenangan orang lain. Dan sekarang, saat ia paling membutuhkan dukungan, ia justru diminta untuk tidak emosional. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Rangga di luar kamar,
menerima telepon. Iya, Bu, iya, nanti kita bahas lagi, katanya singkat. Cynthia menutup matanya. Ia tahu kepada siapa Rangga bicara tanpa perlu diberitahu. Percakapan itu mengukuhkan satu hal. Keputusan-keputusan tentang hidupnya sedang dibicarakan tanpa melibatkan perasaannya. Sore hari, Cynthia keluar kamar dengan wajah pucat. Rangga sudah bersiap pergi. Aku ada urusan, katanya. Kamu di rumah saja. Cynthia mengangguk. Tidak ada lagi yang ia harapkan dari kalimat itu. Saat Rangga pergi, rumah kembali sunyi. Cynthia berdiri di ruang tengah, memandangi dinding-dinding yang dulu penuh suara ibunya. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang membuatnya takut sekaligus gelisah. Kalau aku terus diam, aku akan benar-benar sendirian. Malam itu, Cynthia membuka laci meja ibunya. Tangannya ragu, seolah melakukan sesuatu yang terlarang. Di antara kertas-kertas lama, ia tidak menemukan sertifikat, tapi ia menemukan catatan kecil tulisan tangan ibunya. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tidak berhak atas hidupmu sendiri. Cynthia menggenggam kertas itu erat. Dadanya bergetar. Ia belum tahu harus berbuat apa. Tapi satu keputusan kecil mulai terbentuk. Keputusan berisiko yang lahir dari rasa sakit. Ia tidak boleh lagi sepenuhnya bergantung pada Rangga. Pagi itu rumah masih terasa terlalu besar untuk ditempati sendirian. Cynthia duduk di ruang tengah, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Sejak malam sebelumnya, satu kalimat terus berputar di kepalanya. Aku tidak boleh lagi sepenuhnya bergantung pada Rangga. Kalimat itu bukan keputusan yang menenangkan, justru menimbulkan ketakutan baru. Jika ia tidak bergantung pada suaminya, lalu pada siapa? Pintu depan diketuk pelan. Cynthia terkejut. Ia berdiri ragu, lalu membuka pintu. Seorang perempuan parubaya berdiri di sana, mengenakan kebaya sederhana dengan wajah yang tampak lelah namun tulus. "Sin," ucap perempuan itu lirih. "Tante Ningsih." Cynthia langsung menunduk hormat. Bu Ningsih adalah tetangga lama ibunya. Orang yang sejak kecil sering mengawasinya bermain di halaman, yang selalu datang membawa sayur atau sekadar menanyakan kabar. Wajah itu membawa potongan masa lalu yang membuat dada Cynthia menghangat sekaligus perih. "Tante, silakan masuk." Bu Ningsih melangkah pelan. Matanya menyapu ruang tamu dengan hati-hati, seolah takut mengganggu keheningan. Ia duduk dan menggenggam tangan Cynthia. Pegangan itu hangat, penuh empati, sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan Cynthia. "Ibumu perempuan kuat," kata Bu Ningsih tiba-tiba. "Tapi dia juga orang yang sangat waspada." Cynthia mengangkat wajahnya. "Maksud tante?" Bu Ningsih terdiam sejenak, seperti menimbang kata. Beberapa bulan sebelum sakitnya parah, dia sering cerita. Bukan mengeluh, lebih ketakut. "Takut." Kata itu membuat punggung Cynthia menegang. "Takut apa?" Bu Ningsih menghela napas pelan. "Takut kamu nanti tidak aman. Terutama soal rumah ini." Cynthia menelan ludah. Ingatan masa kecil tiba-tiba muncul tanpa diundang. Ia masih kecil saat seorang pria pernah datang, berdiri di depan pagar rumah, berteriak soal utang lama. Wajah ibunya pucat hari itu. Malamnya, ibunya memeluknya erat dan berkata mereka mungkin harus pergi jika rumah itu diambil orang. Cynthia ingat bagaimana ia menangis ketakutan, membayangkan kehilangan satu-satunya tempat berlindung. "Aku nggak mau kamu ngerasain ketakutan yang sama kayak ibu dulu," lanjut Bu Ningsih. Makanya dia selalu hati-hati kalau soal surat-surat. Cynthia memejamkan mata sejenak. Potongan-potongan peristiwa mulai tersambung. Percakapan Bu Ratna. Pertanyaan Lina tentang sertifikat. Sikap Rangga yang dingin dan rasional. Semua itu kini terasa berbeda. Lebih tajam, lebih mengancam. Dia pernah bilang, Bu Ningsih melanjutkan, suaranya menurun. "Kalau suatu hari dia nggak ada, jangan langsung percaya siapapun. Bahkan orang terdekat." Kalimat itu membuat jantung Cynthia berdebar tidak karuan. "Termasuk?" Cynthia tidak menyelesaikan kalimatnya. Bu Ningsih tidak menjawab langsung. Ia hanya menepuk tangan Cynthia pelan. "Ibumu hanya ingin kamu aman." Mereka terdiam. Keheningan itu tidak lagi kosong, melainkan penuh dengan makna yang menekan. Di dalam kepala Cynthia, benih kecurigaan mulai tumbuh. Ia tidak ingin mencurigai siapapun, terutama suaminya sendiri. Tapi rasa tidak nyaman yang sejak kemarin menghantuinya kini mendapat bentuk. Tak lama kemudian, suara langkah terdengar dari luar. Rangga masuk ke rumah, melepas sepatunya.
Oh, Tante Ningsih, katanya sopan. Terima kasih sudah datang. Bu Ningsih berdiri. Iya, Rangga. Saya cuma mau lihat Cynthia. Rangga tersenyum singkat, lalu menoleh ke Cynthia. Kamu nggak bilang ada tamu. Nada suaranya netral, tapi cukup untuk membuat Cynthia merasa seperti anak kecil yang harus melapor. Bu Ningsih pamit tak lama kemudian. Sebelum pergi, ia berbisik pelan pada Cynthia. Jangan takut bertanya, Sin. Setelah pintu tertutup, Rangga duduk di sofa. Ngapain Tante Ningsih kesini? Melihat aku, jawab Cynthia singkat. Rangga mengangguk. Bagus. Jangan dengar omongan orang macam-macam. Sekarang kamu lagi rapuh. Kalimat itu kembali menancap. Rapuh. Seolah-olah perasaannya membuatnya tidak layak dipercaya. Cynthia tidak menjawab. Ia berjalan ke kamar ibunya dan menutup pintu. Di sana, ia berdiri lama, menatap lemari kayu tua. Tangannya terangkat, menyentuh gagang lemari, lalu berhenti. Ada dorongan untuk membuka, untuk mencari sesuatu, dokumen, petunjuk, apapun. Tapi ketakutan menahannya. Ia sadar, kecurigaan ini berbahaya. Jika salah, ia bisa merusak pernikahannya sendiri. Tapi jika benar, diam justru akan menghancurkannya. Cynthia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan satu keputusan kecil namun berisiko. Mulai memperhatikan setiap gerak dan kata orang-orang di sekitarnya, termasuk Rangga. Sejak pagi, dada Cynthia terasa tidak tenang. Ucapan Bu Ningsih kemarin terus bergaung di kepalanya, bercampur dengan sikap Rangga yang kian terasa menjauh. Ia bergerak di dalam rumah seperti tamu, berjalan pelan agar tidak menimbulkan suara, seolah rumah itu bukan lagi sepenuhnya miliknya. Setiap kali matanya menangkap lemari tua milik ibunya, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada dorongan untuk membuka, tapi juga ketakutan akan apa yang mungkin ia temukan. Menjelang siang, suara mobil berhenti di depan rumah. Cynthia berdiri di ambang pintu ruang tengah, firasatnya buruk. Beberapa detik kemudian, Bu Ratna masuk tanpa banyak basa-basi. Wajahnya rapi, sikapnya tenang, tapi tatapan matanya langsung menilai keadaan rumah, seperti biasa. Di belakangnya, Rangga menyusul, membawa map coklat tebal di tangan. Kami sebentar saja, kata Bu Ratna sambil duduk. Biar jelas. Kata jelas membuat tengkuk Cynthia merinding. Jelas soal apa, Bu? Tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap sopan. Bu Ratna menyilangkan tangan. Soal warisan. Rumah ini, tanah-tanah almarhum ibumu. Sudah waktunya diamankan bersama keluarga. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, seolah tidak ada alternatif lain selain setuju. Cynthia menarik napas. Aku masih berduka, Bu. Aku belum siap membahas. Justru karena itu, potong Bu Ratna cepat. Kamu lagi tidak stabil. Kami tidak mau nanti kamu salah langkah. Keluarga ada untuk melindungi. Melindungi. Kata itu kembali terasa asing. Cynthia menoleh ke Rangga, mencari dukungan, atau setidaknya penundaan. Namun Rangga melangkah mendekat dan meletakkan map di atas meja. Kita sudah siapkan ini, katanya. Biar semuanya rapi. Ia membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang disusun rapi. Di bagian atas, terdapat judul pembagian aset yang langsung membuat pandangan Cynthia kabur. Apa ini? Tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Dokumen pembagian, jawab Rangga tenang. Standar saja. Kamu tanda tangan, nanti semua beres. Tangan Cynthia gemetar. Ia menatap kertas-kertas itu, merasa seperti sedang didorong ke tepi jurang. Nama ibunya tercantum di beberapa halaman, membuat dadanya sesak. Aku belum baca, katanya pelan. Bu Ratna mendengus kecil. Isinya cuma pengaturan. Tidak ada yang dirugikan. Kamu jangan curiga berlebihan. Kalimat itu menusuk. Curiga. Seolah kecurigaan adalah kesalahan, bukan reaksi wajar. Cynthia mengangkat wajahnya. Kenapa harus sekarang, Bu? Bu Ratna menatapnya lurus. Karena hal seperti ini kalau ditunda malah ribet. Kami keluarga suamimu. Masa kamu tidak percaya? Cynthia terdiam. Pertanyaan itu tidak butuh jawaban, tapi menuntut penyerahan. Rangga mendorong map itu sedikit ke arahnya. Sin, ini demi kita. Jangan bikin susah. Nada suaranya bukan memohon, melainkan mengatur. Di dalam dada Cynthia,
Ada sesuatu yang bergerak, bukan kemarahan, tapi kesadaran yang perlahan naik ke permukaan. Ia teringat ibunya yang selalu berkata agar ia tidak mudah mengalah hanya demi kedamaian palsu. Ia teringat rasa takut kehilangan rumah di masa kecil. Dan ia teringat bagaimana sejak kemarin, semua orang berbicara tentang hak-haknya tanpa benar-benar menanyakan perasaannya. Ia mengangkat tangannya, menahan map itu agar tidak semakin mendekat. Tidak, katanya. Suaranya pelan, tapi jelas. Bu Ratna mengernyit. Apa maksudmu? Aku tidak mau tanda tangan sekarang. Ulang Cynthia, kali ini sedikit lebih tegas. Aku belum siap. Ruangan mendadak sunyi. Rangga menatapnya, kaget bercampur kesal. Sin, jangan begini. Ini cuma formalitas. Buat kalian, jawab Cynthia lirih. Buat aku, ini bukan. Bu Ratna menarik napas tajam. Kamu sedang emosional. Jangan bikin keputusan gegabah. Cynthia berdiri. Kakinya terasa lemas, tapi ia memaksa tubuhnya tetap tegak. Keputusan gegabah itu tanda tangan saat aku belum paham apapun. Ini pertama kalinya ia mengucapkan kalimat itu tanpa meminta maaf. Rangga ikut berdiri. Kamu curiga sama aku? Pertanyaan itu mengandung tekanan, bukan keinginan untuk memahami. Cynthia menatap wajah suaminya, wajah yang kini terasa asing. Aku cuma ingin waktu. Bu Ratna berdiri juga, wajahnya mengeras. Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau nanti jadi rumit. Ancaman itu tidak diucapkan dengan suara keras, tapi cukup jelas. Beberapa menit kemudian, mereka pergi. Map coklat itu dibawa kembali oleh Rangga, tapi sebelum keluar, ia menoleh. Kamu berubah, Sin. Pintu tertutup. Cynthia berdiri sendiri di ruang tamu, napasnya terengah. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut semata, tapi karena ia baru saja melakukan sesuatu yang selama ini jarang ia lakukan, melawan. Ada rasa bersalah yang muncul, disusul ketakutan akan konsekuensi. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang baru, perasaan kecil bahwa ia belum sepenuhnya kehilangan kendali. Cynthia berjalan ke kamar ibunya, membuka lemari tua itu perlahan. Tangannya berhenti di depan tumpukan map lama. Ia belum mengambil apapun, tapi keputusan kecil sudah diambil dalam diam. Ia tidak akan lagi menandatangani apapun sebelum benar-benar tahu apa yang sedang diperebutkan. Malam turun lebih cepat dari yang Cynthia perkirakan. Sejak Bu Ratna dan Rangga pergi siang tadi, udara di dalam rumah terasa berat, seolah dinding-dinding ikut menyimpan sisa tekanan yang belum terurai. Cynthia duduk di kamar ibunya, di lantai, bersandar pada lemari tua yang akhirnya ia buka setengah. Beberapa map lama sudah tersusun di depannya, tapi ia belum menyentuh isinya. Ia hanya menatap, seakan takut menemukan sesuatu yang akan memaksanya memilih lebih cepat dari yang sanggup ia jalani. Penolakannya siang tadi masih berdenyut di kepalanya. Bukan rasa bangga yang mendominasi, melainkan kecemasan. Ia tahu, melawan Bu Ratna dan Rangga bukan tanpa harga. Dan harga itu mulai ditagih lebih cepat dari dugaannya. Pintu kamar diketuk, lalu terbuka. Rangga berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditolak. Ia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Kita perlu bicara, katanya. Cynthia berdiri perlahan. Tentang apa lagi? Jangan pura-pura nggak tahu. Rangga mendekat, suaranya tetap rendah. Tentang sikap kamu. Cynthia memeluk lengannya sendiri. Aku cuma minta waktu. Rangga tersenyum kecil, senyum yang tidak membuat Cynthia merasa aman. Atau kamu memang gak percaya sama aku? Pertanyaan itu dilontarkan seperti pisau yang dilemparkan pelan tapi tepat sasaran. Cynthia terdiam. Dadanya menegang. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar pertanyaan, melainkan tuduhan. Aku percaya kamu suamiku, jawabnya hati-hati. Tapi aku juga lagi kehilangan ibu. Aku butuh waktu buat mikir. Rangga menghela napas, lalu menggeleng. Kalau kamu percaya, harusnya kamu gak ragu tanda tangan. Kalimat itu membuat perut Cynthia mual. Kepercayaannya direduksi menjadi satu tindakan, tanda tangan. Tidak ada ruang untuk perasaan, tidak ada toleransi untuk duka. Kenapa semuanya harus secepat ini? Tanya Cynthia. Suaranya meninggi tanpa ia sadari. Kenapa aku nggak boleh berpikir? Rangga menyilangkan tangan. Karena kamu pakai perasaan, bukan logika. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang ia duga.
Ia merasa kembali menjadi anak kecil yang ditegur karena terlalu banyak bertanya. Apa salahnya pakai perasaan? Balas Cynthia, matanya mulai panas. Ini hidupku. Ini rumah ibuku. Rangga mendengus pelan. Justru karena itu kamu jadi nggak objektif. Keheningan jatuh di antara mereka, tebal dan menyesakan. Cynthia menunduk, mencoba mengatur napas. Ia tahu, jika ia terus berdiri di situ, ia akan meledak atau runtuh. Dan keduanya akan membuat posisinya makin lemah. Aku minta 1 jam, katanya akhirnya. Rangga mengangkat alis. 1 jam. Iya, ulang Cynthia, kali ini lebih mantap. 1 jam saja. Aku mau menenangkan diri. Setelah itu, aku akan bilang keputusanku. Rangga menatapnya lama, seolah menilai apakah permintaan itu tulus atau sekadar penundaan. Lalu ia tersenyum kecil. Senyum orang yang merasa sudah menang. Baik, katanya. 1 jam. Ia melangkah pergi, tapi sebelum keluar kamar, ia berhenti. Tapi jangan berharap keputusannya bisa beda jauh. Pintu tertutup. Cynthia terduduk di tepi ranjang, napasnya bergetar. 1 jam. Waktu itu terdengar singkat, tapi juga terasa seperti jurang. Ia tahu Rangga yakin ia akan menyerah, bahwa pada akhirnya, ia akan lelah melawan dan memilih jalan paling aman, menuruti. Tangannya meraih salah satu map lama di lantai. Jari-jarinya gemetar saat membuka. Isinya bukan sertifikat, melainkan dokumen-dokumen lama, tagihan, surat-surat, catatan kecil tulisan tangan ibunya. Di salah satu kertas, ia menemukan kalimat yang membuat matanya basah. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tidak berhak. Kalimat itu kembali menghantam batinnya. Ibunya sudah lama menyiapkan dirinya menghadapi situasi ini. Situasi ketika orang-orang terdekat justru menjadi tekanan terbesar. Cynthia menutup mata. Dalam kepalanya, bayangan masa kecilnya muncul lagi. Ketakutan diusir, takut kehilangan rumah, takut tidak punya tempat pulang. Rasa takut itu kini kembali, tapi dengan bentuk yang berbeda. Kini, ancamannya bukan orang asing, melainkan orang yang seharusnya melindunginya. Ia berdiri dan menatap jam di dinding. Jarumnya bergerak pelan, tanpa peduli pada pergulatan batinnya. 1 jam bukan hanya tentang keputusan soal dokumen. Itu tentang apakah ia akan terus mengorbankan dirinya demi kenyamanan orang lain, atau mulai memperjuangkan haknya meski berisiko ditinggalkan. Cynthia menarik napas panjang. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan dalam 1 jam ke depan. Tapi satu hal jelas. Ia tidak boleh lagi mengambil keputusan hanya karena takut kehilangan Rangga. Dan pikiran itu, meski menakutkan, terasa seperti langkah pertama menuju sesuatu yang tidak bisa ia tarik kembali. 1 jam kemudian. Ruang tengah rumah itu tidak berubah sedikit pun, tetapi suasananya berbeda. Cynthia masih berdiri di tempat yang sama seperti 1 jam lalu. Hanya saja sekarang tubuhnya terasa kaku, seolah terlalu lama menahan beban yang tidak terlihat. Waktu yang ia minta telah habis. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi alasan untuk menundukkan kepala. Bu Ratna duduk dengan sikap formal, punggungnya tegak, kedua tangan bertaut di pangkuan. Tatapannya sesekali menyapu sekeliling rumah, bukan sebagai tamu, melainkan seperti seseorang yang sedang memastikan hak miliknya tetap utuh. Di sebelahnya, Lina berpura-pura sibuk dengan ponsel. Namun setiap kali Cynthia bergerak, matanya langsung terangkat, penuh perhitungan. Rangga berdiri di dekat jendela. Tangan kanannya masuk ke saku celana, bahunya rileks. Ia terlihat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menekan istrinya selama 1 jam penuh. Keyakinan itu terpancar jelas, seolah keputusan Cynthia sudah ia kantongi sejak awal. Waktunya sudah lewat, kata Rangga akhirnya, suaranya datar. Kamu sudah mikir cukup, kan? Jangan pakai perasaan. Kalimat itu menusuk, tapi Cynthia tidak langsung menjawab. Ia menarik napas, mencoba menjaga agar suaranya tidak bergetar. Dalam 1 jam terakhir, ia hanya duduk sendirian di kamar ibunya, menatap lemari tua dan foto-foto lama, dan di sanalah ia sadar, yang diperebutkan bukan hanya harta, tapi tempat terakhir yang membuatnya merasa aman. Ia baru saja membuka mulut ketika bel rumah berbunyi. Semua orang menoleh bersamaan. Cynthia terdiam. Tidak ada siapapun yang ia undang. Namun ada sesuatu dalam bunyi bel itu yang membuat dadanya berdesir. Seolah 1 jam penantian itu memang sedang menuju satu titik. Ia berjalan ke pintu dan membukanya. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun berdiri di sana,
berpakaian rapi dengan map coklat tebal di tangan. Wajahnya tenang, matanya tajam namun tidak menghakimi. "Selamat malam," katanya sopan. "Saya Pak Arman." Nama itu membuat ingatan samar di kepala Cynthia bergerak. "Saya kuasa hukum almarhumah ibu Anda," lanjutnya. "Kami sudah pernah bertemu sebelumnya." Cynthia memberi jalan masuk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Begitu Pak Arman melangkah ke ruang tengah, Bu Ratna langsung berdiri setengah. "Ada keperluan apa, Pak?" tanyanya cepat, nada suaranya defensif. Pak Arman mengangguk singkat. "Saya datang untuk menyampaikan dokumen yang diminta almarhumah sebelum beliau wafat." Ia membuka mapnya perlahan dan mengeluarkan beberapa lembar kertas bersegel resmi. "Ini adalah wasiat sah." Suasana langsung membeku. Lina menurunkan ponselnya. Rangga meluruskan punggung, senyum tipisnya menghilang. Pak Arman berdiri di tengah ruangan. Suaranya jelas dan terukur saat mulai membaca. Ia menjelaskan bahwa wasiat tersebut dibuat dalam kondisi sadar penuh, tanpa tekanan, dan telah disahkan secara hukum. Cynthia menahan napas. "Berdasarkan dokumen ini," lanjut Pak Arman, "seluruh aset berupa rumah, tanah, dan kepemilikan lain yang tercatat atas nama almarhumah." Ia berhenti sejenak. "Secara sah diwariskan kepada satu ahli waris tunggal." Bu Ratna mengepalkan tangan. "Yaitu," kata Pak Arman dengan suara mantap, "Cynthia." Kata itu jatuh seperti palu godam. Cynthia merasa dunia di sekelilingnya bergeser. Ia tidak bersorak, tidak tersenyum. Yang ia rasakan justru gelombang berat, campuran antara lega, sedih, dan ketakutan baru yang belum sempat ia pahami. "Ini tidak masuk akal." Bu Ratna akhirnya bersuara, nadanya meninggi. "Kami keluarganya. Ada suami di sini." Pak Arman menoleh tenang. "Saya paham keberatan ibu. Namun secara hukum, keputusan almarhumah jelas. Tidak ada pembagian lain." Rangga melangkah maju. "Saya suaminya," katanya cepat. "Saya punya hak." "Tidak," potong Pak Arman tegas namun sopan. "Tidak disebutkan dalam wasiat." Cynthia menatap Rangga. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah suaminya kehilangan kendali. Tatapan yakin itu retak, digantikan ketegangan yang selama ini tersembunyi. Pak Arman menyerahkan salinan dokumen kepada Cynthia. Tangannya gemetar saat menerima. Namanya tertulis jelas, sah, dan tidak bisa diperdebatkan. Namun bersamaan dengan itu, ia merasakan tekanan baru menekan dadanya. Kini, semua mata menatapnya. Bu Ratna menarik napas panjang, lalu memaksakan senyum. "Kalau begitu, kita bicarakan baik-baik. Demi keluarga." Rangga mendekat, suaranya direndahkan. "Kita ke kamar. Jangan bikin ribut." Cynthia menggenggam dokumen itu erat. Ia sadar, dengan kekuasaan ini, ia tidak lagi hanya menjadi korban, ia menjadi ancaman bagi mereka. Dan itu menakutkan. Ia mengangkat kepala. "Aku belum mengambil keputusan apapun," katanya pelan namun tegas. "Tapi mulai sekarang." Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. "Tidak ada satupun dari kalian yang berhak mengatur rumah ini tanpa persetujuanku." Kalimat itu menggantung di udara. Dan Cynthia tahu, setelah 1 jam berlalu dan kebenaran terungkap, hidupnya tidak akan pernah kembali sama. Suasana rumah itu tidak lagi sunyi. Ia berubah menjadi tegang dan penuh tudingan sejak kalimat terakhir Cynthia menggantung di udara. Dokumen warisan masih ada di tangannya. Kertasnya sedikit bergetar mengikuti napasnya yang belum sepenuhnya stabil. Ia baru saja menarik garis. Dan seperti yang ia duga, garis itu langsung diserbu. "Jadi selama ini kamu bohong." Suara Bu Ratna memecah keheningan. Nada suaranya tajam, tidak lagi berusaha terdengar sabar. "Kamu sudah tahu semuanya. Tapi diam saja. Kamu mempermainkan keluarga kami." Cynthia menoleh perlahan. Tuduhan itu terasa ironis. Datang dari orang yang sejak awal tak pernah menanyakan keadaannya, hanya sibuk menghitung apa yang bisa diambil. Namun dadanya tetap terasa sesak. Bukan karena bersalah, melainkan karena kecewa. Ia berharap, meski sedikit, ada rasa malu di wajah mertuanya. "Kalau memang jujur," lanjut Bu Ratna, melangkah lebih dekat, "harusnya dari awal kamu bilang soal wasiat itu. Bukan membiarkan kami bicara soal pembagian, seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa." Nada suaranya naik, matanya menyipit penuh penilaian. Lina berdiri di belakangnya, kali ini tidak menyela, hanya mengamati dengan ekspresi yang sulit dibaca.
seperti seseorang yang sedang menimbang arah angin. Cynthia membuka mulut. Aku baru tahu. Kamu tahu, potong Bu Ratna cepat. Ibumu tidak mungkin menulis wasiat tanpa bicara apa-apa padamu. Jangan berpura-pura polos. Kalimat itu menghantam ingatan Cynthia. Wajah ibunya terlintas. Cara perempuan itu selalu berbicara hati-hati soal rumah, soal kunci lemari, soal jangan terlalu percaya siapapun. Ia memang tidak pernah diberitahu secara langsung, tapi kini Cynthia mengerti. Ibunya menyiapkan segalanya tanpa ingin membebani. Rangga yang sejak tadi diam, akhirnya melangkah maju. Namun kali ini ekspresinya berbeda. Amarah yang tadi sempat meledak di episode sebelumnya telah surut, digantikan wajah yang lebih lembut, terlalu lembut untuk terasa tulus. "Ma," katanya pelan, seolah menenangkan Bu Ratna. "Jangan gitu. Cynthia juga lagi capek." Lalu ia menoleh ke arah Cynthia. Suaranya diturunkan. Nadanya dibulatkan. "Kamu jangan dengerin semua ini. Kita ini suami istri. Apapun yang kamu punya, ya milik kita juga." Kata kita itu membuat perut Cynthia mengeras. Rangga mendekat selangkah lagi. "Aku tadi marah karena kaget. Tapi aku cuma mikirin masa depan kita. Rumah ini, asetnya besar. Kalau kamu pegang sendiri, tekanannya berat." Ia tersenyum kecil. Senyum yang dulu selalu membuat Cynthia merasa aman. Namun sekarang, ada sesuatu yang terasa salah. Senyum itu datang terlalu cepat. Seolah tombolnya diputar begitu keadaan berubah. "Kamu nggak perlu sendirian," lanjut Rangga. "Serahkan aja pengelolaannya ke aku. Aku kan suamimu." Cynthia menatap wajahnya. Ia mencari sisa-sisa pembelaan yang dulu ia harapkan di episode 3. Saat ia hanya ingin didukung, bukan dinasihati. Yang ia temukan sekarang justru pola yang mulai jelas. Ketika ia lemah, ia ditekan. Ketika ia kuat, ia dirayu. Bu Ratna mendengus. "Itu dia. Jangan sok mandiri. Perempuan itu tempatnya di belakang suami. Jangan karena harta sedikit, kamu lupa diri." Kata sedikit membuat Cynthia nyaris tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena pahit. Ia menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman ibunya, ia tidak merasa ingin menangis. Yang muncul justru kejernihan yang dingin. "Bu," katanya akhirnya, suaranya tenang tapi tegas. "Ibu menyebut ini pengkhianatan. Tapi sejak kapan aku diajak jujur?" Bu Ratna terdiam sesaat. "Sejak kapan perasaanku diperhitungkan?" lanjut Cynthia. "Dari hari ibuku meninggal, yang dibicarakan cuma rumah, tanah, sertifikat. Tidak ada yang bertanya aku siap atau tidak." Rangga menyela cepat. "Itu bukan maksud kami." "Tapi itu yang terjadi," potong Cynthia, menatapnya lurus. "Aku dihargai selama aku dianggap bisa dibagi. Begitu aku berdiri di atas kakiku sendiri, aku disebut serakah." Kalimat itu keluar begitu saja, dan begitu keluar, Cynthia tahu ia tidak bisa menariknya kembali. Hening menyelimuti ruangan. Lina akhirnya angkat bicara. Suaranya ringan tapi menusuk. "Cynthia, jangan dibesar-besarkan. Semua ini kan demi kebaikan bersama." Cynthia menoleh ke arahnya. Ia melihat sesuatu yang baru. Bahkan nada netral pun ternyata punya sisi manipulatif. "Kalau memang demi kebaikan bersama," jawabnya pelan, "kenapa rasanya seperti aku harus mengalah terus?" Rangga menghela napas, mencoba pendekatan terakhir. Ia meraih tangan Cynthia, tapi Cynthia refleks menariknya. Gerakan kecil itu membuat Rangga terdiam, dan membuat Bu Ratna menatapnya dengan kemarahan terbuka. "Lihat," kata Bu Ratna dingin. "Sekarang kamu sudah merasa di atas." Cynthia menggeleng. "Bukan di atas. Aku cuma tidak mau diinjak lagi." Dadanya terasa berat, tapi pikirannya jernih. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat pola hubungan itu tanpa kabut rasa bersalah. Cinta, hormat, perhatian, semuanya ternyata bersyarat. Ia melangkah mundur sedikit, mendekap dokumen warisan itu ke dadanya. Bukan sebagai senjata, tapi sebagai pengingat. Ibunya mempercayainya, bahkan ketika orang lain tidak. "Aku butuh waktu sendiri," katanya akhirnya. "Malam ini, aku nggak mau ada pembicaraan soal apapun lagi." Keputusan kecil, tapi berisiko. Rangga menatapnya lama, jelas tidak puas. Bu Ratna mendecih pelan. Cynthia berjalan menuju kamar ibunya dan menutup pintu di belakangnya. Begitu sendirian, ia bersandar di daun pintu, menutup mata. Di dalam dadanya,
Satu kesadaran menguat, menyakitkan, tapi tak terbantahkan. Ia tidak pernah dicintai sebagai dirinya sendiri, hanya sebagai jalan menuju sesuatu yang mereka inginkan. Dan dengan kesadaran itu, Cynthia tahu, konflik ini belum akan berhenti. Ia baru saja memilih untuk tidak lagi mudah dikendalikan, dan harga dari pilihan itu baru akan mulai ditagih. Pagi itu rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Cynthia terbangun dengan kepala berat dan mata perih. Malam sebelumnya ia tidur di kamar ibunya, ditemani bau kayu lemari tua dan kenangan yang tak kunjung reda. Keputusan kecil yang ia ambil, menarik diri dan menutup pembicaraan, ternyata tidak memberi ketenangan. Justru ada tekanan baru yang menggantung di udara, seperti sesuatu yang sedang bergerak di luar kendalinya. Ia keluar kamar dan mendapati suasana rumah sunyi. Namun sunyi itu tidak kosong. Ada ketegangan yang tersisa di setiap sudut, seperti percakapan yang tertahan semalam belum benar-benar selesai. Cynthia mengambil ponselnya. 1 notifikasi masuk. Lalu 2. Lalu 5. Pesan-pesan pendek dari nomor yang ia kenal dan tidak ia simpan. Sapaan yang biasanya hangat kini berubah dingin, diselipi pertanyaan yang terasa menghakimi. Ia membuka salah satunya. "Kamu kenapa sih jadi berubah, Sin?" Kata Lina, "Kamu sekarang gak mau berbagi sama keluarga suami." Nama itu membuat dadanya mengencang. Cynthia menelusuri pesan-pesan lain. Ada yang lebih terang-terangan. "Kasihan Rangga, sudah jadi suami tapi gak dianggap. Serakah itu gak baik, Sin." Tangannya bergetar. Ia meletakkan ponsel perlahan, seolah benda itu mendadak terlalu berat. Ia tidak perlu bertanya siapa sumbernya. Lina. Cynthia membayangkan adik iparnya itu, cara bicaranya yang selalu terdengar netral, senyumnya yang sering tampak ramah. Kini semuanya tersusun rapi. Kata-kata yang dipilih dengan hati-hati, disebarkan dari satu mulut ke mulut lain, cukup untuk membentuk satu citra. Cynthia yang berubah, Cynthia yang serakah. Ketukan di pintu depan terdengar. Cynthia menegakkan tubuh dan membukanya. Bu Ningsih berdiri di sana, tetangga lama ibunya yang sejak kemarin belum sempat benar-benar bicara panjang. Wajah perempuan itu ragu, senyumnya tidak sepenuhnya sampai ke mata. "Ibu cuma mau nengok," katanya pelan. "Katanya kamu lagi banyak pikiran." Cynthia mengangguk dan mempersilakan masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Bu Ningsih memandangi sekeliling rumah dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Ada kehati-hatian di sana. "Saya dengar sedikit cerita," katanya akhirnya, berhenti sejenak seolah menimbang kata. "Soal warisan itu." Cynthia menegang. "Cerita yang bagaimana, Bu?" Bu Ningsih tersenyum canggung. "Katanya kamu pegang semua sendiri. Keluarga suami kamu agak kecewa." Kata kecewa terdengar terlalu ringan untuk tekanan yang Cynthia rasakan. Ia menarik napas. "Itu wasiat ibu saya." Bu Ningsih mengangguk cepat. Iya, ibu percaya. Tapi ya begitulah, orang suka bicara macam-macam." Kalimat itu mengonfirmasi apa yang Cynthia takutkan. Cerita itu sudah keluar dari rumah, bergerak, tumbuh, dan berubah bentuk di tangan orang lain. Setelah Bu Ningsih pamit, Cynthia duduk lama sendirian. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari Rangga. "Jangan dengerin omongan orang. Mereka cuma salah paham." Ia menatap layar itu lama. Tidak ada pembelaan. Tidak ada klarifikasi. Hanya ajakan untuk menahan diri. Lagi. Ketika Rangga pulang siang itu, ia tidak langsung menyapa. Ia duduk, menyalakan televisi, lalu berkata ringan seolah tidak ada yang terjadi. "Aku dengar kamu dapat banyak pesan." Cynthia menoleh. "Kamu tahu dari siapa?" Rangga mengangkat bahu. "Orang ngomong ya biasa. Kamu jangan terlalu diambil hati." Jawaban itu membuat sesuatu di dalam diri Cynthia retak perlahan. "Aku disebut serakah," katanya pelan. "Dan kamu diam saja." Rangga menghela napas. "Cynthia, kamu sekarang pegang semua. Orang pasti komentar. Kamu harusnya maklum." "Maklum." Kata itu terasa seperti penutup dari semua perasaannya. Cynthia menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu ia pilih karena ia kira aman. Kini ia bertanya-tanya, sejak kapan ia selalu diminta mengerti, sementara dirinya sendiri jarang dimengerti. "Kalau aku nggak punya apa-apa," katanya hati-hati, "kamu masih berdiri di sisiku seperti ini?" Pertanyaan itu meluncur sebelum ia sempat menahannya. Rangga terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis.
Kok nanya begitu? Tidak ada jawaban. Hanya pengalihan. Dan di sanalah Cynthia merasa sesuatu runtuh dengan pasti. Ia tidak lagi hanya mempertanyakan konflik ini. Ia mulai mempertanyakan fondasi pernikahannya sendiri. Apakah ia dicintai sebagai istri, atau hanya sebagai akses? Malam itu, Cynthia kembali ke kamar ibunya. Ia membuka laci lama dan menemukan buku nikahnya terselip di antara dokumen keluarga. Tangannya menyentuh sampul hijau itu dengan perasaan asing. Pernikahan yang ia pertahankan selama ini. Apakah benar tempat ia pulang, atau justru tempat ia terus-menerus diminta mengalah? Ia menutup buku itu perlahan. Di luar kamar, suara Rangga terdengar berbicara di telepon. Nada suaranya rendah, tergesa. Cynthia tidak mendengar jelas isinya, tapi satu hal ia tahu. Pembicaraan tentang dirinya sedang berlangsung tanpa kehadirannya. Tekanan sosial itu kini menembus rumah, menembus pernikahannya, dan masuk ke inti pertanyaan yang paling ia takuti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Cynthia tidak hanya bertanya bagaimana bertahan, tetapi apakah bertahan masih layak diperjuangkan. Pagi itu Cynthia terbangun dengan dada yang tidak lagi seberat semalam, meski bekas tekanannya masih ada. Ia membuka mata di kamar ibunya, menatap langit-langit yang sudah ia hafal sejak kecil. Pertanyaan tentang pernikahan, tentang orang-orang di sekitarnya, belum menghilang. Namun kini ada satu perasaan baru yang tumbuh perlahan. Keinginan untuk memahami, bukan lagi menyalahkan diri sendiri. Ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Cynthia bangkit, membenahi rambutnya sekadarnya, lalu berjalan membuka pintu. Bu Ningsih berdiri di sana dengan wajah tenang, membawa bungkusan kecil berisi kue basah. Senyumnya tidak lagi ragu seperti kemarin. "Tante," sapa Cynthia lirih, memberi jalan masuk. Mereka duduk di ruang makan. Cahaya pagi masuk dari jendela samping, menerpa meja kayu tua yang dulu sering dipakai ibunya menyiapkan teh. Bu Ningsih memandang sekeliling dengan mata yang lembut, seolah setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan yang tidak berani ia sentuh sembarangan. "Sebenarnya tante datang bukan cuma mau nengok," katanya akhirnya. "Ada hal yang dari kemarin ingin tante ceritakan, tapi tante takut kamu belum siap." Cynthia menautkan jari-jarinya di atas meja. "Sekarang aku ingin dengar, tante." Bu Ningsih mengangguk pelan. "Ibumu sering bicara tentang kamu sebelum beliau sakit parah." Jantung Cynthia berdenyut lebih cepat. "Beliau takut," lanjut Bu Ningsih. "Bukan takut mati, tapi takut kamu sendirian." Cynthia menunduk. Kenangan tentang ibunya. Cara perempuan itu selalu menanyakan hal-hal kecil, mengingatkan hal-hal sepele, tiba-tiba terasa berbeda. Bukan cerewet, tapi waspada. "Takut apa, tante?" tanya Cynthia pelan. Bu Ningsih menarik napas panjang. "Takut rumah ini diambil orang. Takut kamu terpaksa mengalah demi diterima." Kata-kata itu menghantam tepat di dada Cynthia. Ia teringat semua percakapan belakangan ini, cara Bu Ratna berbicara seolah rumah itu sudah setengah milik mereka, cara Rangga meminta pengertian tanpa pernah benar-benar memberi dukungan. "Ibumu pernah bilang," suara Bu Ningsih sedikit bergetar, "kalau aku sudah tidak ada, orang-orang akan datang membawa senyum, tapi bukan semuanya membawa niat baik." Air mata menggenang di mata Cynthia, namun tidak jatuh. Ada rasa sakit, tapi juga kehangatan yang tak ia duga. "Beberapa minggu sebelum wafat," lanjut Bu Ningsih, "ibumu minta tante merahasiakan satu hal. Dia bilang, kalau suatu hari kamu merasa bersalah karena wasiat itu, ingatlah satu hal." Cynthia mengangkat kepala. "Apa itu, tante?" "Bahwa wasiat itu bukan tentang harta," jawab Bu Ningsih mantap. "Itu tentang perlindungan." Kata itu seakan membuka simpul yang selama ini mengikat batin Cynthia. Selama ini ia merasa seolah-olah merebut sesuatu, menutup pintu bagi orang lain. Tapi kini maknanya berubah. Ibunya sedang berdiri di depannya, melindunginya bahkan dari masa depan yang belum terjadi. "Dia tidak ingin kamu bertahan karena tidak punya pilihan," kata Bu Ningsih. "Dia ingin kamu memilih dengan sadar." Cynthia memejamkan mata. Rasa bersalah yang menempel sejak hari pemakaman perlahan memudar, digantikan oleh pemahaman yang lebih utuh. Ibunya tidak sedang memisahkannya dari siapapun. Ibunya sedang memberinya pegangan. Setelah Bu Ningsih pamit, Cynthia duduk lama sendirian. Ia membuka kembali dokumen warisan itu, membaca setiap baris dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai pesan terakhir. "Ini bukan tentang melawan mereka," pikirnya. "Ini tentang menjaga diriku sendiri."
Siang itu Rangga pulang lebih awal. Sikapnya masih berhati-hati, seolah menimbang kata sebelum mengucap. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya sambil duduk. Aku lebih mengerti sekarang, jawab Cynthia. Mengerti apa? Rangga menoleh. Mengerti kenapa ibu melakukan ini, kata Cynthia tenang. Dan kenapa aku tidak salah mempertahankannya. Rangga terdiam sejenak. Aku cuma nggak mau kamu sendirian, katanya akhirnya. Cynthia menatapnya. Sendirian itu bukan soal ada orang di samping atau tidak, tapi soal dihargai atau tidak. Kata-kata itu keluar tanpa ragu. Ia sendiri merasakan perubahan dalam dirinya. Tidak lagi defensif, tidak lagi meminta pengertian. Sore hari, Cynthia membersihkan kamar ibunya. Di balik buku doa, ia menemukan secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang ia kenal betul. Jangan takut memilih dirimu sendiri. Cynthia memegang kertas itu lama. Ada sedih, tapi tidak lagi melemahkan. Yang tumbuh justru keberanian yang sunyi. Keberanian untuk tidak terus-menerus merasa bersalah atas batas yang ia pasang. Namun ketenangan itu belum utuh. Dari luar kamar, terdengar suara Bu Ratna berbicara di telepon. Nadanya dingin, cepat, penuh perhitungan. Cynthia tidak mendengar seluruhnya. Tapi satu kata tertangkap jelas. Dokumen. Ia membuka mata. Batin Cynthia memang menguat. Rasa bersalahnya memang mulai pudar. Namun ia sadar, perlindungan terakhir ibunya akan segera diuji. Dan kali ini, ia harus menjaganya dengan tangannya sendiri. Dampak dari percakapan dengan Tante Ningsih masih berdenyut di dada Cynthia ketika sore itu merambat masuk ke rumah. Rasa bersalah yang kemarin menempel seperti kulit kedua kini mulai mengendur. Digantikan sesuatu yang lebih keras, kesadaran. Bukan kemarahan. Bukan juga kemenangan. Kesadaran bahwa selama ini ia berdiri di tengah pernikahan yang memandangnya sebagai jalan, bukan tujuan. Rangga duduk di ruang kerja dengan pintu setengah tertutup. Bunyi klik mouse terdengar berulang. Cepat, tidak sabar. Cynthia lewat tanpa suara. Langkahnya berhenti tepat di balik kusen. Ia melihat layar laptop menyala. Halaman perbankan digital yang dikenalnya. Bukan rekening bersama. Bukan pula rekening lama mereka. Nama pemiliknya terpampang jelas, Cynthia. Dadanya turun naik. Inilah saat yang kemarin belum sempat ia akui sebagai kemungkinan. Aksesnya error. Gumam Rangga, lebih kepada dirinya sendiri. Jemarinya menekan ulang sandi, mencoba opsi lupa kata sandi. Kok bisa? Cynthia masuk. Karena itu bukan aksesmu. Rangga menoleh cepat. Wajahnya menegang lalu tersenyum setengah. Aku cuma mau cek. Kita kan pasangan. Kalau ada yang perlu diurus. Kita, potong Cynthia pelan. Baru jadi, kita, kalau kepercayaanmu ada. Senyum itu runtuh. Rangga berdiri, mencoba mendekat. Jangan lebay. Aku suamimu. Kata itu dulu membuatnya merasa aman. Kini terasa seperti klaim. Cynthia mengeluarkan ponsel. Satu panggilan terhubung. Pak Arman, saya Cynthia. Bisa hari ini. Di ujung sana, suara Pak Arman, pengacara keluarga yang siang tadi menyerahkan wasiat, tenang dan singkat. Bisa. Jam berapa? Sekarang. Rangga menahan lengannya. Ngapain segala? Cynthia menepis perlahan, bukan dengan tenaga, melainkan keputusan. Menutup pintu. Mereka tiba di kantor kecil Pak Arman sebelum matahari condong. Ruangan itu bersih. Berbau kertas dan kopi lama. Di sana, seorang perempuan muda memperkenalkan diri sebagai Maya, staf administrasi notaris yang bekerja sama dengan Pak Arman. Tatapannya profesional, netral, hadir untuk memastikan prosedur berjalan, bukan memihak. Cynthia duduk, tangannya sedikit bergetar saat menandatangani berkas pembatasan akses. Setiap goresan pena adalah pilihan. Setiap lembar yang dibalik mengubah posisinya dari menunggu menjadi bertindak. Dengan ini, kata Pak Arman, seluruh akses finansial atas nama Ibu Cynthia hanya dapat dilakukan dengan otorisasi tunggal. Rekening terkait warisan, ditutup dari pihak ketiga. Rangga berdiri di sudut, rahangnya mengeras. Ini berlebihan. Tidak, jawab Cynthia, menatap lurus. Ini perlu. Ponselnya bergetar. Panggilan dari bank masuk, menyusul notifikasi email, perubahan otorisasi berhasil. Ia merasakan napasnya kembali utuh. Bukan lega, utuh. Keluar dari kantor.
Rangga mengejar. Nada suaranya berubah, lebih rendah. Aku cuma mau bantu. Kamu tahu aku bisa urus hal-hal begini. Yang kamu urus, kata Cynthia, selalu dimulai dari kunci. Mereka berpisah di parkiran. Rangga pergi tanpa menoleh. Cynthia menunggu sebentar, memastikan lututnya kuat sebelum menyetir sendiri. Malam itu, ia tak pulang. Ia singgah ke rumah Tante Ningsih. Perempuan itu membukakan pintu dengan wajah khawatir. Lalu menghela napas lega melihat Cynthia berdiri, masih utuh. Masuk, kata Tante Ningsih. Kamu kelihatan capek. Di meja makan, teh hangat menguap. Cynthia menceritakan semuanya, tanpa menangis. Tante Ningsih mendengarkan tanpa menyela, sesekali mengangguk. Kamu cepat, kata Tante Ningsih akhirnya. Ibumu akan bangga. Kata itu menghangatkan sekaligus menekan. Bangga berarti melangkah lebih jauh. Ponsel Cynthia bergetar lagi. Pesan dari Bu Ratna masuk, singkat dan dingin. Apa maksudmu mempermalukan keluarga? Disusul pesan dari Lina, berputar-putar, bernada manis yang palsu. Kita bisa bicarakan baik-baik. Cynthia mematikan layar. Ia sadar, hari ini bukan akhir. Ini baru awal runtuhnya satu kepercayaan dan lahirnya batas baru. Sebelum tidur, ia mengirim satu email terakhir ke Pak Arman. Besok pagi, siapkan pemisahan dokumen kepemilikan properti yang masih tercampur. Saya akan datang sendiri. Mengirim email itu terasa seperti melangkah ke tepi. Keputusan kecil, berisiko, dan untuk pertama kalinya, sepenuhnya miliknya. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Cynthia kembali ke rumah itu. Rumah yang selama bertahun-tahun ia tinggali dengan rasa cemas yang tak pernah ia beri nama. Rumah yang selalu ia masuki dengan perasaan menumpang, meski setiap sudutnya menyimpan jejak langkahnya sendiri. Semalam, setelah keputusan-keputusan keras yang ia ambil, rumah ini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih jujur. Ia membuka pintu dengan kunci miliknya. Tidak ada suara Rangga. Tidak ada sapaan. Hanya udara dingin dan bau furnitur lama. Cynthia meletakkan tasnya di meja. Dadanya tenang, bukan karena aman, tetapi karena ia sudah siap kehilangan apapun yang tersisa. Langkah kaki cepat terdengar dari lantai atas. Bu Ratna muncul di ujung tangga, wajahnya tegang, sorot matanya tajam seperti pisau yang sudah diasah sejak subuh. Kamu berani kembali? Suaranya dingin, penuh tuntutan. Cynthia menoleh perlahan. Ini rumah saya. Bu Ratna tertawa pendek, sinis. Jangan kebalik. Kamu yang seharusnya keluar. Kamu sudah bikin malu keluarga. Kata keluarga itu menghantam, tapi tidak lagi melukai. Cynthia merasakan sesuatu bergeser di dalam dadanya. Tempat lama yang dulu diisi ketakutan kini kosong. Apa karena saya menutup akses warisan? Tanya Cynthia, suaranya rata. Atau karena saya tidak lagi menuruti? Bu Ratna melangkah turun. Jarak mereka tinggal beberapa meter. Kamu pikir kamu bisa berdiri sendiri tanpa kami? Tanpa Rangga. Nama itu melintas seperti bayangan lama. Dulu, bayangan itu menakutkan. Kini hanya bayangan. Saya sudah berdiri, jawab Cynthia. Sejak lama. Hanya saja, baru hari ini saya berhenti menunduk. Bu Ratna menunjuk ke arah pintu. Keluar. Sekarang. Rumah ini milik anak saya. Cynthia mengeluarkan map tipis dari tasnya. Gerakannya tenang, nyaris lembut. Ia membuka satu lembar, lalu meletakkannya di meja ruang tamu. Sertifikat asli, katanya. Atas nama saya. Wasiat sah. Sudah diverifikasi. Bu Ratna menatap kertas itu, lalu menatap Cynthia lagi, seolah mencari retakan, tanda ragu, tanda takut. Tidak ia temukan. Kamu manipulatif, desis Bu Ratna. Kamu sembunyikan ini semua. Saya dilindungi, jawab Cynthia pelan. Oleh ibu saya. Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam sesaat. Namun kebisuan itu cepat berubah menjadi kemarahan. Kalau begitu, jangan harap kami menganggapmu keluarga lagi. Untuk pertama kalinya, ancaman itu tidak membuat Cynthia bergetar. Baik, katanya. Satu kata. Pendek. Tegas. Bu Ratna terperangah. Apa? Baik, ulang Cynthia. Kalau harga menjadi keluarga adalah kehilangan diri saya, maka saya tidak mau. Saat itu, Rangga masuk dari pintu samping. Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur.
Ia melihat map di meja, melihat ibunya, lalu menatap Cynthia dengan campuran kaget dan marah. "Kamu keterlaluan," katanya. "Ibu cuma minta kamu keluar sementara." "Keluar dari rumah saya?" Cynthia bertanya balik. "Atas dasar apa?" Rangga membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada jawaban yang tidak akan membongkar niatnya sendiri. "Kamu berubah," katanya akhirnya. Cynthia tersenyum kecil. "Tidak. Saya hanya berhenti takut." Kalimat itu jatuh berat di ruangan. Rangga menatapnya lama, seperti baru melihat seseorang yang asing. Bu Ratna memalingkan wajah, rahangnya mengeras. "Kalau begitu," kata Bu Ratna dingin, "ingat ini. Kamu sendirian." Cynthia mengangguk. "Saya tahu." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kesendirian itu tidak terasa seperti hukuman. Bu Ratna berbalik, menarik Rangga pergi. Pintu dibanting keras, membuat dinding bergetar. Rumah kembali sunyi. Cynthia berdiri di tengah ruang tamu. Tangannya sedikit gemetar, tapi dadanya lapang. Ia menyentuh meja, kursi, dinding, bukan sebagai pemilik yang sombong, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya berdamai dengan ruangnya sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Tante Ningsih. "Kamu baik-baik saja?" Cynthia membalas singkat. "Ya, untuk pertama kalinya." Ia tahu, hari ini belum selesai. Konflik belum usai. Rangga belum benar-benar pergi. Tekanan sosial akan datang. Tapi satu hal sudah berubah dan tak bisa ditarik kembali. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan kehilangan siapapun. Dan kesadaran itu, meski membebaskan, juga berarti ia harus siap menghadapi apapun yang akan ia hadapi sendirian. Sore itu, cahaya matahari masuk miring melalui jendela ruang tamu. Debu-debu kecil terlihat melayang, seperti waktu yang berhenti sejenak sebelum sesuatu yang besar diputuskan. Cynthia berdiri di dekat meja, map dokumen masih terbuka, seolah rumah itu sendiri menjadi saksi atas apa yang akan ia ucapkan. Ia menarik napas. Dadanya bergetar, bukan karena ragu pada keputusan, melainkan karena bobotnya. Rangga berdiri beberapa langkah di depannya. Wajahnya keras, bahunya tegang. Bu Ratna duduk di sofa, tangan terlipat, rahang mengeras seolah sedang menahan sesuatu yang pahit. Lina berdiri di dekat pintu, sejak tadi menonton dengan sorot mata yang tak berusaha disembunyikan, campuran penasaran dan kepuasan. "Hari ini juga," kata Cynthia akhirnya, suaranya tenang meski jantungnya berdebar. "Kalian harus pergi." Kata-kata itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. "Apa?" Rangga melangkah maju. "Kamu tidak bisa seenaknya." "Saya bisa," potong Cynthia, tetap menatap lurus. "Ini rumah saya. Dan saya meminta kalian angkat kaki hari ini." Bu Ratna bangkit berdiri. "Kurang ajar. Kamu usir suami sendiri." Cynthia menelan ludah. Kata suami itu menggores. Ada bagian dalam dirinya yang ingin mundur. Ingin berkata nanti saja. Tapi ia tahu, menunda berarti menyerahkan kembali kendali. "Saya tidak mengusir sebagai istri," katanya. "Saya meminta sebagai pemilik rumah." Rangga tertawa pendek, getir. "Dengar itu, Bu?" Sekarang dia berlindung di balik kertas. "Bukan kertas," jawab Cynthia. "Keputusan." Lina menyelutuk, suaranya ringan tapi menusuk. "Jadi ini semua rencanamu? Menunggu momen, lalu menendang kami keluar?" Cynthia menoleh. "Tidak. Saya menunggu dihargai." Tapi ternyata itu tidak pernah ada. Rangga mendekat lagi. Kali ini terlalu dekat. "Kamu yang menghancurkan pernikahan ini," katanya, nada suaranya naik. "Kalau kamu tidak serakah, kalau kamu mau berbagi, semua ini tidak akan terjadi." Serakah. Kata itu familiar. Ia pernah mempercayainya. Cynthia memejamkan mata sesaat. Di dalam kepalanya, suara ibunya terlintas, bukan sebagai perintah, melainkan sebagai pelindung. Ia membuka mata kembali. "Pernikahan hancur," katanya pelan, "bukan karena saya menjaga hak saya, tapi karena selama ini, saya diminta mengalah agar orang lain nyaman." Bu Ratna menunjuk Cynthia dengan jari gemetar. "Kamu akan menyesal. Hidupmu akan sepi." "Sepi bukan hal yang paling menakutkan," jawab Cynthia. "Hidup tanpa harga diri lebih menakutkan." Hening. Bahkan Lina terdiam. Rangga menggeleng, wajahnya berubah merah. "Kamu berubah sejak ibumu meninggal."
Tidak, Cynthia mengoreksi. Saya akhirnya mendengar apa yang selama ini ingin beliau lindungi. Rangga menatapnya lama. Ada luka di sana, dan juga kemarahan. Aku suamimu, katanya lirih, seolah kalimat itu masih bisa menjadi sandaran. Cynthia merasakan dadanya mengencang. Air mata mengancam, tapi tidak jatuh. Dan saya istrimu, balasnya. Yang seharusnya kamu lindungi. Tapi kamu tidak memilih itu. Kalimat itu menjadi batas yang tak bisa dilangkahi lagi. Ambil barang-barang kalian, lanjut Cynthia. Kali ini lebih tegas. Saya akan beri waktu sampai malam. Bu Ratna mendengus, meraih tasnya. Kita tidak akan lupa ini. Aku juga tidak, kata Cynthia jujur. Rangga berbalik dengan langkah berat. Di ambang pintu, ia berhenti. Kamu pikir ini kemenangan? Cynthia menggeleng pelan. Ini bukan kemenangan. Ini bertahan. Pintu tertutup. Suaranya tidak dibanting, tapi cukup keras untuk menyisakan gema panjang di dada Cynthia. Rumah itu kembali sunyi. Cynthia berdiri sendiri, tangannya dingin. Ketika kakinya melemas, ia berpegangan pada sandaran kursi. Nafasnya tersengal. Air mata akhirnya jatuh. 1, lalu 2. Bukan karena ragu, melainkan karena berduka atas sesuatu yang tak bisa diselamatkan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Tante Ningsih masuk. Kamu kuat, tapi jangan sendirian malam ini. Cynthia menghapus air matanya. Ia membalas singkat. Aku baik, tapi aku akan butuh saksi. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Keputusan hari ini telah diambil. Namun ia tahu, pengusiran ini bukan akhir. Ini adalah pemicu. Akan ada balasan, akan ada tekanan baru, hukum, sosial, dan batin. Dan malam ini, meski ia tetap tegak, hatinya masih bergetar. Malam turun tanpa benar-benar membawa gelap. Lampu teras rumah masih menyala, menerangi halaman yang kini terasa asing meski dindingnya sama. Setelah pintu tertutup sore tadi, Cynthia sempat mengira semuanya akan berakhir dengan sunyi. Ia salah. Bunyi klakson pendek memecah keheningan. Cynthia yang tengah duduk di ruang makan, memeluk lututnya sendiri, menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat dari yang ia inginkan. Beberapa detik kemudian, ketukan keras terdengar di pintu depan. Tidak ragu, tidak sopan. Ia berdiri. Langkahnya mantap meski napasnya belum sepenuhnya tenang. Saat pintu dibuka, Rangga berdiri di ambang. Jaketnya masih sama, wajahnya tegang, mata merah, bukan karena menangis, melainkan karena amarah yang belum selesai. Di belakangnya, mobil terparkir, mesin mati. Ia datang bukan untuk mengambil barang. Ia datang untuk bicara, atau bertengkar. Aku belum selesai, kata Rangga tanpa basa-basi. Aku juga, jawab Cynthia, lalu membuka pintu lebih lebar. Ia tidak menyingkir. Ia berdiri sebagai penjaga rumah itu, dan dirinya sendiri. Rangga masuk. Udara di antara mereka terasa berat. Tidak ada Bu Ratna, tidak ada Lina. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, mereka berdiri hanya berdua. Tanpa penonton. Tanpa topeng. Kamu tahu akibat dari semua ini? Rangga memulai, suaranya rendah tapi penuh tekanan. Kamu mempermalukan aku. Di depan keluargaku. Cynthia mengangguk pelan. Dan selama ini, aku dipermalukan setiap hari. Bedanya, tidak pernah ada yang peduli. Rangga mendengus. Jangan berlebihan. Kami hanya ingin mengamankan masa depan. Masa depan siapa? Cynthia bertanya, nada suaranya tidak meninggi, justru semakin jernih. Karena setiap kali kata itu keluar, aku tidak pernah ada di dalamnya. Rangga terdiam sejenak. Lalu, seperti biasa, ia memilih jalur yang sama. Kamu terlalu sensitif sejak ibumu meninggal. Semua kamu anggap serangan. Cynthia tertawa kecil, getir. Itu kalimat yang paling sering kamu pakai untuk menutup telingamu. Ia melangkah maju 1 langkah. Tidak mengancam, hanya memastikan ia didengar. Aku lelah dianggap rapuh hanya karena aku merasa, lanjut Cynthia. Aku lelah diremehkan hanya karena aku tidak berteriak. Setiap keputusan tentang hidupku selalu dibicarakan seolah aku tidak cukup dewasa untuk memutuskan. Rangga menggeleng. Aku suamimu. Tugasku menuntun. Menuntun bukan menarik, potong Cynthia. Suaranya kini bergetar. Bukan lemah,
tapi penuh muatan luka yang lama dipendam. Dan kamu tidak pernah berjalan di sampingku. Kamu berjalan di depanku, sambil memastikan aku tidak bisa melihat arah lain. Rangga menghela napas kasar. Jadi sekarang kamu menyalahkanku atas semuanya. Cynthia terdiam sejenak. Dadanya naik turun. Inilah saat yang selama ini ia hindari. Saat berkata jujur tanpa pelindung. Aku tidak menyalahkanmu atas segalanya, katanya pelan. Aku menyalahkanmu karena tidak pernah mau bertanggung jawab atas bagianmu. Wajah Rangga menegang. Aku bekerja. Aku menafkahi. Dan aku menahan diri, balas Cynthia. Aku menelan ketidakadilan supaya rumah tangga terlihat utuh. Tapi ternyata utuh versi kamu adalah aku yang diam. Rangga menatapnya lama. Ada jeda. Seolah ia mencari celah untuk membantah. Namun yang keluar justru pembelaan yang sama. Kalau kamu mau menurunkan ego sedikit, ini tidak perlu sejauh ini. Kalimat itu menjadi titik terakhir. Cynthia menghela napas panjang. Saat ia berbicara lagi, suaranya lebih tenang dari sebelumnya. Tenang yang datang setelah keputusan matang. Lucu, katanya. Setiap kali aku berdiri untuk diriku sendiri, itu selalu disebut ego. Tapi saat kamu menuntut, itu disebut wajar. Rangga membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tidak ada bantahan baru. Aku tidak membencimu, lanjut Cynthia. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam pernikahan di mana aku harus mengecil agar kamu merasa besar. Hening kembali menyelimuti mereka. Rangga melangkah mundur setengah langkah. Jadi ini akhir. Cynthia mengangguk, tanpa damai, tapi dengan kejelasan. Rangga menatap sekeliling rumah, lalu kembali menatapnya. Kamu akan menyesal. Mungkin, jawab Cynthia jujur. Tapi setidaknya penyesalan itu milikku. Rangga berbalik dan melangkah keluar. Kali ini, pintu ditutup tanpa ragu. Tidak ada air mata di matanya, tapi dada Cynthia terasa kosong, seperti ruangan yang baru saja ditinggalkan gema. Ia berdiri lama di ruang tamu. Kejelasan memang tidak selalu menenangkan. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak lagi berdiri di tempat yang meremehkannya. Malam semakin larut. Di dalam dirinya, tidak ada kedamaian, hanya ketegangan baru. Perpisahan ini akan berbuntut. Namun untuk pertama kalinya, Cynthia tidak mundur dari apa yang telah ia pilih. Pagi datang tanpa suara langkah lain selain milik Cynthia sendiri. Setelah pintu tertutup semalam, tidak ada ketukan susulan, tidak ada pesan masuk yang menuntut penjelasan. Rumah itu kembali sunyi. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang lapang, seperti napas panjang setelah lama ditahan. Cynthia berdiri di dapur, menuang air panas ke dalam cangkir. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia menyadari hal itu ketika uap naik perlahan dan ia tidak terburu-buru menjauh. Ketakutan yang dulu selalu menyertainya. Takut salah, takut ditinggalkan, pagi ini tidak muncul. Yang ada hanya kelelahan yang jujur dan keheningan yang aman. Ia membawa cangkir itu ke ruang tamu. Sofa yang kemarin diduduki Bu Ratna kini kosong. Ruangan terasa lebih luas. Di dinding, foto ibunya masih tergantung. Bingkai kayu sederhana, wajah yang selalu ia kenal. Cynthia menatap foto itu lama, lalu duduk. Bu, gumamnya. Suara itu akhirnya keluar tanpa tercekat. Aku mengerti sekarang. Selama ini, ia menyimpan kemarahan yang tidak pernah benar-benar ia akui. Marah karena ditinggal. Marah karena merasa sendirian. Marah karena harus kuat di saat ia ingin dilindungi. Namun kini, amarah itu perlahan larut menjadi pemahaman yang pahit sekaligus menenangkan. Ia teringat percakapan-percakapan kecil yang dulu dianggap sepele. Cara ibunya selalu menyimpan dokumen rapi. Cara ibunya selalu bertanya siapa saja yang datang ke rumah. Cara ibunya terdiam saat keluarga Rangga mulai terlalu jauh mencampuri. Semua itu bukan kecurigaan tanpa dasar. Itu kewaspadaan seorang ibu yang tahu dunia tidak selalu ramah pada anak perempuannya. Terima kasih, bisik Cynthia. Kali ini dengan senyum tipis. Kamu melindungiku, bahkan setelah pergi. Ponselnya bergetar. Pesan dari Tante Ningsih masuk. Pagi ini aku doakan kamu. Rumah itu sekarang benar-benar milikmu. Cynthia membalas, terima kasih, Tante. Aku sudah tidak takut lagi. Kalimat itu membuatnya berhenti sejenak. Tidak takut lagi. Ia mengulanginya dalam hati. Itu bukan berarti ia tidak akan sedih, atau tidak akan menghadapi hari-hari berat.
Tapi ia tidak lagi hidup dengan rasa takut kehilangan segalanya setiap kali ia memilih dirinya sendiri. Ia berdiri dan membuka jendela lebar-lebar. Udara pagi masuk, membawa suara burung dan aktivitas tetangga yang mulai berjalan seperti biasa. Dunia tidak runtuh hanya karena pernikahannya berakhir. Rumah ini tidak menolaknya hanya karena ia berdiri sendirian di dalamnya. Siang hari, ia membuka kembali map dokumen yang kemarin menjadi sumber konflik. Kali ini, ia membacanya tanpa tekanan di dada. Nama Cynthia tercetak jelas, sah, tidak terbantahkan. Ia menutup map itu dengan tenang, lalu menyimpannya di laci yang ia kunci sendiri. Bukan untuk menyembunyikan, tetapi untuk menjaga, dengan caranya. Ada luka yang belum sepenuhnya hilang. Ada kenangan yang masih akan datang tanpa diundang. Tapi ia tidak lagi bertanya-tanya apakah ia berhak bertahan. Pertanyaan itu telah terjawab. Sore menjelang. Cahaya matahari kembali masuk miring, sama seperti kemarin. Bedanya, kali ini Cynthia tidak berdiri menahan badai. Ia duduk di lantai, menyender ke dinding, membiarkan lelahnya terasa. Air mata jatuh satu-dua, bukan air mata kehilangan, melainkan pelepasan. Ia tidak menahannya, dan tidak pula larut di dalamnya. Aku akan baik-baik saja, katanya pelan, pada dirinya sendiri. Malam datang dengan lampu teras menyala. Tidak ada klakson, tidak ada ketukan. Cynthia mematikan lampu ruang tamu satu persatu, lalu berhenti sejenak di depan pintu. Ia mengunci, memastikan dengan tangannya sendiri. Bunyi kunci itu sederhana, tapi bermakna. Ia mengamankan bukan hanya rumah, tetapi batas hidupnya. Di kamar, ia berbaring tanpa memunggungi rasa bersalah. Ia tahu, memilih martabat memang tidak selalu membawa damai seketika. Tapi ia telah keluar dari lingkaran yang meremahkannya. Itu cukup. Sebelum memejamkan mata, Cynthia menatap langit-langit dan tersenyum kecil. Ia tidak tahu persis seperti apa hidupnya setelah ini. Namun satu hal pasti, langkah berikutnya adalah pilihannya sendiri. Rumah itu kembali sunyi, dan untuk pertama kalinya, sunyi itu adalah rumah. Cerita Cynthia mengingatkan kita bahwa cinta, keluarga, dan pernikahan tidak seharusnya menuntut seseorang kehilangan martabatnya. Berduka tidak membuat kita lemah, dan mempertahankan hak bukanlah bentuk keserakahan. Ketika batas dilanggar berulang kali, berani berkata cukup adalah bentuk keberanian yang sunyi namun paling jujur. Jika suatu hari kalian berada di posisi harus memilih antara diterima dengan syarat mengecilkan diri, atau berdiri sendiri dengan harga diri utuh, ingatlah bahwa hidup yang aman bukanlah hidup tanpa konflik, melainkan hidup di mana kalian tidak lagi mengkhianati diri sendiri. Terima kasih telah berjalan bersama Cynthia hingga akhir. Semoga kisah ini menemani, menguatkan, dan memberi keberanian kecil untuk memilih diri sendiri ketika saatnya tiba. Salam hangat, dan semoga setiap dari kita menemukan rumah yang benar-benar aman, di luar dan di dalam diri.